Assalamualaikum Ustaz. Afan Ustaz, tadi ada gangguan teknis terkait dengan Zoom-nya Ustaz. Afan. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi kan kita bilang bahwa hukum dari hadis ini yang pertama berarti setiap orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, zakat itu adalah saudara kita tanpa melihat partai, tanpa melihat ya maaf ya perbedaan mazhab, perbedaan manhaj. Itu luar biasa kalau kita lihat di haram misalkan saat ini. Kalau hanya perbedaan-perbedaan itu menjadi sebab dia bukan saudara kita, wah ini akan luar biasa. Di sini semua hampir sholatnya berbeda dengan kita satu. Berbagai macam mazhab di haram ini begitu banyak, tapi mereka semua adalah saudara kita. Nah ini tentunya hadis yang digarisbawahi oleh Nabi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa itu zakah. Fa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ini menunjukkan selama orang itu sudah syahadat, mendirikan sholat dan zakat, walaupun sedikit-sedikit berbeda di dalam mengerjakannya, itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Insya Allah dengan penjelasan ini, dengan membaca hadis ini kita bertambah persaudaraan kita. Tidak mudah mengeluarkan Islam atau seseorang Muslim keluar dari persaudaraan Muslim. Makanya dikuatkan dalam surat Al-Hujurat ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, walaupun di dalam pekerjaan fikihnya sedikit-sedikit berbeda, tapi mereka itu adalah saudara kita. Insya Allah, ini hikmah yang pertama dari hadis. Yang kedua, bahwa sholat dan zakat itu menjadi amalan rukun Islam yang menentukan orang Islam dan tidak Islam. Jadi kalau orang itu tidak sholat, nah ini hukumnya bisa dikeluarkan dari Islam. Makanya Nabi pernah bilang, al-farqu bainana wa bainal kufri as-shalah. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Jadi kalau seseorang meninggalkan sholat, maka ada dua hukumnya. Yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena meyakini sholat bukan suatu kewajiban, kufur. Bisa kafir keluar dari Islam. Nah, jadi kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikuha, bahwa tidak ada satu syariat yang kalau meninggalkannya dihukum kafir kecuali daripada sholat. Nah, ini makanya sholat itu disebutkan di situ. Walaupun dia sudah bersyahadat, tapi kalau tidak sholat, ini bisa rusak imannya. Nah, ini makanya disebut aku diperintahkan untuk membunuh setiap orang Islam sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Kemudian zakat, di situ juga disebutkan wa yu'tuz zakah dan menunaikan zakat. Nah, zakat ini juga para ulama mengatakan bahwa mengingkari kewajiban zakat bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi tidak bayar zakat bukan berarti kafir, enggak. Karena kalau tidak bayar, sama seperti orang tidak sholat. Yang menjadikan kafir itu mengingkari kewajiban zakat itu sendiri. Nah, kalau dia mengingkari, bisa kafir. Dalilnya dari mana? Cerita Abu Bakar Siddiq. Dulu, waktu Nabi meninggal dunia, kan yang menjadi khalifah Abu Bakar. Waktu Abu Bakar naik menjadi khalifah, itu ada beberapa kelompok, terutama dari Bani Tamim, mengingkari zakat. Mereka tidak mau bayar zakat. Mereka bilang, zakat ini wajib selagi ada Nabi. Kalau Nabi sudah meninggal, berarti tidak ada zakat lagi. Jadi mengingkari zakat. Abu Bakar sudah terangkan, zakat ini wajib. Mereka tetap tidak mau bayar zakat dan menolak kewajiban zakat. Akhirnya Nabi mengumpulkan para sahabat, diantaranya Umar radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, kita perang. Mani zakah, yang tidak mau bayar zakat kita perang. Umar bilang, ya Abu Bakar, mereka syahadat loh. Mereka sholat. Hanya mengingkari zakat engkau bunuh. Apa kata Abu Bakar? Lau mana'uni iqalan. Seandainya mereka tidak mau bayar zakat, walaupun hanya sebesar ikal. Ikal itu kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang memakai gutra ya, Saudi ya. Gutra terus ada hitam-hitamnya tuh yang di atas.
Nah, itu ikal namanya. Kalau orang Indonesia jemputnya eagle. Nah, ikal itu disebutnya. Kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka di zaman Nabi dulu mengeluarkan zakat walaupun sebesar ikal, ikal itu aslinya adalah tali untuk mengikat onta. Jadi onta kalau berhenti disuruh duduk, diikat di kakinya itu ikal, biar onta itu tidak bisa lari. Setelah si pemiliknya pun mau naik lagi, dicabut itu talinya terus di atas ditaruh di kepalanya. Nah sekarang menjadi khas itu kan. Duh, iya di zaman dulu. Nah kata Abu Bakar, seandainya mereka membayar hanya sebesar ikal di masa Nabi, terus sekarang mengingkari, akan aku bunuh. Dan akhirnya Umar Ibn Khattab dan seluruh sahabat Nabi menerima itu. Dan akhirnya jumhur ulama juga mengatakan, siapa yang syahadat lalu dia sholat tapi mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir. Akhirnya terjadilah peperangan Mani'uz Zakah, dikenal di zaman Abu Bakar, diperangi orang-orang yang mengingkari untuk menunaikan zakat. Jadi dua ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syahadat, sholat, zakat adalah menjadi seseorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu, ini adalah hikmah yang ketiga, bahwa seseorang itu tidak boleh dikeluarkan dari Islam, kecuali tadi, syahadat tidak dilakukan, atau mengingkari kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Tentunya insya Allah kita semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjaga sholat kita dan juga zakat kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga juga, memberikan taufik hidayah kepada saudara-saudara kita muslim muslimah untuk bisa menjaga puasa dan sholat. Ketika asomu minni dima'ahum, kalau mereka melakukan itu, maka terjagalah harta dan juga jiwa mereka. Artinya, kalau sudah menjadi muslim, tidak boleh kita tumpahkan darah mereka. Tidak boleh kita ambil harta mereka. Mereka itu adalah saudara kita. Walaupun tadi ya, berbeda di dalam perincian amal. Karena perincian amal itu tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Ini harus kita catat. Jadi jangan hanya berbeda di dalam furu, baik di dalam bab sholat, bab zakat, lalu kita keluarkan seseorang dari Islam. Ini tidak boleh. Karena dia adalah muslim. Ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka adalah saudara kita muslim. Walaupun dengan cara yang sedikit berbeda dan juga di dalam prakteknya, di dalam menjalankan syariat tersebut. Kemudian, illa bihaqil Islam. Nah, di hadis tadi ada kalimat illa bihaqil Islam. Kecuali hak-hak Islam yang dilanggar. Maka di saat itu boleh ditumpahkan darah. Yang jadi masalah, apa sih hak-hak Islam itu? Yang pertama, bila dilanggar hak Islam ini, maka boleh ditumpahkan darahnya. Siapa? Yang pertama, murtad. Kharijun minal millah. Orang yang keluar dari agama Islam. Maka ketika dia dibunuh, tidak berdosa. Artinya boleh ditumpahkan darahnya. Tapi itu pun pembunuhannya lewat pengadilan ya. Tidak bisa melihat ada orang Islam murtad langsung dibunuh. Wah, ini kena hukum nanti. Jadi harus melalui hukum yang berlaku di pengadilan Islam. Artinya diadili dulu. Yang kedua, yaitu selain orang yang murtad, yang kedua adalah orang yang berzina. Bagi laki-laki dan ibu-ibu yang sudah menikah. Itu namanya muhsan. Nah, jadi penzina yang muhsan, maka hukumnya rajam. Muhsan itu apa? Sudah menikah, dia zina. Maka itu hukumnya mati. Dengan dirajam, dilempari batu. Dan yang melempar batu itu tidak dosa. Menumpahkan darah tidak dosa. Karena dia sudah melanggar hak Islam. Yang ketiga, yaitu orang yang membunuh. Artinya ketika ada orang membunuh seorang, kemudian diadili, ditetapkan dia sebagai pembunuh, maka boleh dibunuh. Nah, orang yang membunuh itu tidak berdosa. Karena berdasarkan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abd. Ada perintah dalam Al-Quran untuk kita
menetapkan hukum kisos. Nah inilah haknya Islam. Jadi ketika seorang sudah sholat, zakat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, selama tidak melakukan 3 itu, zina, membunuh, atau murtad, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Inilah hebatnya persaudaraan kita. Oleh karena itu hadis ini kalau kita telah lebih dalam, alangkah naifnya kita hanya karena perbedaan-perbedaan yang kecil kita menjadi bermusuhan dengan saudara kita. Hanya perbedaan-perbedaan di dalam pemahaman yang sangat sederhana, kita tidak tegur sapa dengan saudara kita. Nah, ini tentunya kalau kita ke Mekah Al-Mukarramah, kita akan melihat perbedaan beragam dari ibadahnya, dari sholat jenazahnya berbeda, dari sholatnya berbeda. Tapi mereka ini semua adalah saudara kita. Karena mereka masih syahadat, sholat, dan zakat. Yang terakhir, wahisabuhum Allah. Dan perhitungan amal mereka serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hanya menghukumi orang itu dari dohir. Dari yang tampak dengan mata kita. Adapun perhitungan hati, serahkan kepada Allah. Tidak boleh kita menghitungi orang dari hatinya. Nah, misalkan begini, ada orang besok mau nikah, besok pagi mau nikah. Malamnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin akan berpikiran di dalam hati kita, wah ini jangan-jangan orang masuk Islam ini hanya mau nikah aja nih kita. Jangan-jangan orang ini hanya mau nikah aja lo masuk Islam. Oh itu tidak boleh kita hukumi seperti itu. Yang kita hukumi dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia Muslim. Masalah di hatinya ada pengen dia hanya untuk nikah dan seterusnya, bisa hukum Allah. Ya. Perhitungan mereka serahkan kepada Allah. Jangan kita menghukumi yang batil. Dohir kita di bawah Allah yang bersorak. Kita itu menghukumi orang dari yang tampak, yang tidak tampak serahkan kepada Allah. Jangan kita ikut menghukumi orang. Karena batil tidak tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang itu berbuat baik, kita akan baik, katakan baik untuk dia. Begitu juga, maaf, ketika orang itu bermaksiat, kita akan hukumi dia maksiat. Misalkan begini, orang itu tidak pakai menutup aurat, ya, artinya pakaiannya tidak Islami, pakaiannya membugar aurat, tidak memakai hijab, auratnya terbuka lah. Lalu kita bilang apa? Oh dia hanya dohirnya saja, batinnya tetap bersih, nggak bisa. Kita katakan orang ini sudah maksiat. Masalah batin itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahisabum Allah mengeluarkan hukum nahnu nahkum bil zawahir wallahu yahkum bis sarair. Kita menghukumi orang dari yang tampak dan Allah menghukumi dari yang tidak tampak. Nah, jadi kalau ada kita lihat orang berbuat baik, husnudzon lah sama dia. Walaupun maaf sedekah misalkan, lalu sedekahnya di depan orang, lalu dia minta diumumkan namanya, nggak masalah. Kita tetap katakan ini orang baik, ini orang bersedekah, selesai. Jangan kita bilang wah ria, ingin dipuji dan seterusnya. Ini salahnya kita. Kita jangan bersuudzon kepada orang beramal soleh. Begitu juga orang yang maaf bermaksiat, kita nggak bisa husnudzon. Dia mabok di depan kita, oh jangan-jangan dia nggak minum bir ini, padahal kita lihat bir, tetap aja kita bilang ini adalah orang mabok. Atau misalkan di hari Jumat orang itu tidak sholat, lalu kita bilang, wah jangan seudon sama dia, jangan-jangan dia sholatnya di Mekah. Itu kan namanya menghukumi orang yang tidak terlihat. Itu udah kita katakan orang nggak sholat Jumat gitu. Jangan ditafsirkan, wah ini sholatnya di Haram, padahal ada di Jakarta. Mana mungkin kalau bahasa kita masuk ke kamar bisa sholat di Haram, jamnya aja beda. Sekarang saja sudah jam 9, di Indonesia sudah jam 1 mungkin. Atau iya jam 1, kan nggak ketemu waktu Jumat itu. Nah ini hal-hal yang dohir kita hukumi, yang batin jangan kita hukumi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah mungkin. Baik, kalau ada yang bertanya silakan. Sesi pertama, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, kami persilakan kepada para jemaah. Sementara kalau dari chat Zoom belum ada, Ustaz. Mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung. Ini mungkin hanya ada request, Ustaz, dari Pak Slamet ini minta jangan di blur katanya kameranya, Silakan. Ustaz. Pengen
pengen lihat suasana di sana Ustaz. Gitu. Ya, mungkin kalau tidak ada mungkin mohon izin Ustaz, kita tutup saja Ustaz ya dengan doa. Mungkin nanti kalau memang pekan ke depan ada pertanyaan lagi terkait dengan ini mungkin bisa disampaikan lagi Ustaz ya. Sementara Ini masih blur apa enggak nih gambarnya? sudah tidak Ustaz, sudah tidak Ustaz, sudah tidak blur, sudah bisa lihat dengan jelas. Mudah-mudahan kita semua bisa segera ya Ustaz ya ke tanah suci, bisa beribadah umroh ataupun haji dan mungkin bisa pengajian bareng Ustaz ya di sana Ustaz ya. Mudah-mudahan. Ya, mungkin mohon izin Ustaz kalau tidak ada pertanyaan izin kita tutup dengan doa Ustaz. Mohon berkenan dari Ustaz untuk memimpin doa dan nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung lagi pertemuan selanjutnya Ustaz. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih khusyuk saya ambil posisi, saya diam sebentar untuk bisa berdoa lebih bagus daripada berjalan ya sebentar. Tentunya insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari pelajaran yang kita pelajari walaupun secara singkat di pertemuan siang hari ini. Sekali lagi semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri majelis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, amal saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pintu rezeki yang halal dan thayyibah, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kepada kita sehat zahir dan batin, Allah berikan pintu rezeki dan kemudahan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, dapat mendirikan salat di Masjidil Haram, Mekah, dan juga salat di Masjid Nabawi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di dalam amal-amal soleh kita, terutama menjaga salat kita, menunaikan zakat kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kemuliaan seperti yang telah Allah berikan kepada saudara kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Allah berikan juga kepada kita, dan semoga hadirnya kita, doanya kita di pagi hari ini Allah gabulkan sehingga Allah angkat semua permasalahan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, Allah jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita semua jadikan anak yang soleh dan solehah. Dan semoga orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma laka da'lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أن الله يجعل زوار والحجاج والزوار والمسافرين وأن الله يسابهم السلامة ويردهم إلى أوطان من سالم غانم محفوظين مرزوقين في خير ولطن وعافية، وأن الله يجعل حجهم حجا مبرورا وشأيا مشكورا وذنبا مغفور وتجارة لن تبور وعملا صالحا مقبول برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kalau memang berkenan Selasa untuk pekan depan saya di Madinah, kita akan live juga dari Masjid Nabawi. Insya Allah kita lanjutkan membaca hadis kalau memang ada waktu ya, kalau tidak ya pekan depan lagi. Tapi pekan depan itu saya masih di Madinah, pekan depannya lagi saya sudah di Mina. Tapi insya Allah kita akan berusaha live, terus kita plus sekalian berdoa
tetap insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan, Ustaz Ustaz. atas materinya, atas waktunya juga Ustaz. Semoga menjadi haji yang mabrur Ustaz dan lancar semuanya. Mohon izin Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas Didik. Ya, Terima terima kasih kasih Mas dulu Dik. semuanya. Assalamualaikum. Izin